إليك نهدي الحب لسرينا نقيا أبيضا يبدو كروحك حين تسقينا عروس النور. Assalamualaikum. Sudah lengkap semua teman-teman? Masya Allah, senyum ceria hari ini. Pak Ketua kelas mana? Oh, Mas Baid ya. Sehat hari ini Mas Baid? Alhamdulillah sehat. Baik. Baik, coba saya perhatikan ada yang tidak semangat atau semua tersenyum ceria. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana semangat antum hari ini? Kalau saya katakan semangat pagi, jawabannya gimana? Pagi. Oh, baik. Paginya 3 kali ya. Pagi. Alhamdulillah. Atau begini, pagi. Alhamdulillah. Yang mana? Yang kedua, oke. Baik. Kita coba ya, biar semangat. Semangat pagi. Pagi. Bentar, Mas Imron belum percaya diri. Mas Zaid bisa? Baik, sekali lagi semangat pagi. Alhamdulillah. Baik. Karena sudah semangat, kita buka pertemuan kita hari ini dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman sekalian, ini kita masuk tatap muka keempat di mata kuliah pengantar manajemen masjid ya. Nah, jadi aturan kelas sebagaimana kita sepakati sejak tatap muka pertama, setiap masuk kelas dan mengawali pembelajaran harus selalu tersenyum. Tersenyumnya senyum yang tulus, bukan senyum orang stroke. Ya. Mas, tersenyum Mas. Baik. Untuk memastikan antum happy hari ini loh, sudah untuk memastikan antum happy hari ini saya punya tebak-tebakan. Ya, bagi yang bisa menjawab, nah mudah-mudahan istrinya satu aja belum dong. Yuk, yang pertama, gambar apa ini? Silakan angkat tangan. Bentar, yang meyakinkan dulu. Ya, Mas. Kabar bohong. Apa? Kabar bohong. Hati-hati, banyak hoax bertebaran. Ini gambar orang apa? Kabur. Kok jadi kabar? Unya diganti. Ini bom. Ini tong. Gimana kok jadi kabar? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pinter-pinter semua ya. Yuk, siap-siap. Yang kedua. Saya mau tunjuk yang nggak angkat tangan. Mas Rijal. Sebagian orang bisa jadi Mas Rijal malas banget lakukan ini. Itu potong kuku. Potong kuku. Baik, potong kuku. Tepuk tangan untuk Mas Rijal. Coba lihat kuku Anda. Baik, yang ketiga. Put
kamu kok bisa pinter gitu sih? Ah, biasa saja. Emang apa sih rahasianya? Benar, tenang. Ya, santai lah, benar. Rajin belajar. Rajin belajar. Baik, tepuk tangan. Ya. Baik ini ya. Kalau ditanya sama Bu Lulu, siapa yang pengen lauknya sate gulai selama 1 minggu penuh? Nah, syaratnya ini. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Nah, Mas Azam dulu dari tadi. Ya, Mas Azam. Cuci piring seminggu. Cuci piring seminggu. Siap cuci piring seminggu? Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Ya. Sudah happy semua ya? Sebentar. Baik. Baik, semangat pagi. Oke, Mas Bait malu-malu. Ya, teman-teman sekalian, di pertemuan keempat ini fokus bahasan utama kita adalah managerial planning and goal setting. Capaian pembelajaran yang akan kita capai pada tatap muka ini, sebagaimana juga bisa Anda perhatikan di buku yang saya tulis, Pengantar Manajemen Masjid. Sudah dapat semua bukunya? Oh, ya, yang belum nanti bisa menghubungi ketua kelas ya. Capaian pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu menganalisis proses perencanaan dan perumusan tujuan beserta contoh penerapannya pada masjid. Biar kita ingat bersama. Masih ingat gambar ini? Baik, ada yang mau menjelaskan gambar ini? Silakan angkat tangan. Ya, silakan angkat tangan. Ya, Mas, siapa ini? Gak kelihatan. Ya, Mas Anan, silakan. Jadi ini merupakan proses suatu manajemen yang baik. Dimulai dari sumber daya, ya, dilakukan yang namanya fungsi-fungsi manajemen. Oke, fungsi manajemennya apa saja? Satu, planning, organizing, leading, dan controlling. Terus? Kemudian dari fungsi manajemen tersebut maka akan dihasilkan yang namanya tujuan yang baik. Baik, tepuk tangan untuk Mas Anan. Kita punya sumber daya organisasi, ya. Ini tidak bisa menjadi berharga bagi organisasi jika tidak ada proses manajemen. Tapi sumber daya organisasi ini bisa menjadi modal untuk mencapai tujuan yang besar, mencapai kinerja terbaik bila ada 4 proses manajemen, 4 fungsi manajemen. Fungsi perencanaan, ada perencanaan. Perencanaan inilah yang kemudian mendasari organisasi membentuk struktur organisasinya. Ya. Struktur organisasi, dengan struktur organisasi inilah maka ada yang jadi ketua, ada yang jadi direktur, ada yang jadi kepala departemen, ada yang jadi staf. Dan kemudian pimpinan melakukan proses kepemimpinan dalam rangka agar perencanaan tersebut bisa terrealisasi atau terlaksana. Maka kemudian ketika sudah berjalan ada proses pengendalian atau kontrol. Sejauh mana perencanaan itu terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Maka bisa dibayangkan bila planningnya tidak ada, maka kira-kira tahapan berikutnya bisa berjalan tidak? Tidak. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ketiga fungsi manajemen lainnya bermuara dari perencanaan. Walaupun di sisi lain tidak ada perencanaan juga yang sempurna, karena semua ketetapan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mengatakan gagal merencanakan itu berarti merencanakan kegagalan. Sudahkah Anda merencanakan tahun berapa Anda akan berkeluarga?
Sejauh mana rencananya, bulannya, tahapannya? Karena gagal merencanakan berarti merencanakan, apalagi tidak punya rencana. Baik. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya ingin berikutnya kita diskusi per kelompok. Silahkan. Ini kelompoknya ada berapa di kelas ini? 4. Ada 4. Baik. Sudah duduknya berkelompok? Baik. Bisa melingkar per kelompok dalam hitungan 1, 2, 3. Silakan. Oke, perwakilan kelompok saya minta ke depan 1 orang. Ya, saya kasih hadiah. Silakan dibagikan Mas satu-satu. Sama spidolnya satu-satu. Ya. Satu kelompok satu. Ya. Oh ya, lebih ya, betul. Ada lebihnya, silakan. Ya. Oke. Baik, perhatikan dulu, perhatikan di depan. Tepuk 1, 1, 1, sapu. Sapu. Oh, sapu. Semangat. Oke. Perhatikan, apa yang perlu kita diskusikan. Selepas berakhirnya pandemi Covid, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya berencana mengadakan seminar nasional atau internasional, pokoknya seminar besar berkaitan dengan era new normal. Sebagai salah satu manajer muda di masjid tersebut, Anda ditetapkan sebagai ketua panitia. Nah, setelah menerima SK dari Direktur Masjid Al-Akbar, maka Anda diminta membuat perencanaan. Tugas Anda adalah mendiskusikan dengan rekan kelompok Anda 4 langkah utama dalam merencanakan. Nah, 4 langkah tersebut kemudian karena kertasnya hanya kecil, ya, tidak besar. Jadi tugas Anda adalah menuliskan di kertas ini dengan singkat dalam bentuk lagu. Nah, ini kira-kira lagunya lagu apa ya? Bisa? 1, 1, titik, 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 gitu ya. 2, 2, bla, bla, bla. 3, 3. Baik. Ya. Buat singkat saja. Contohnya 1, 1, rumuskan apa begitu. Buatlah apa, tentukan apa. Ya, buat 1, 1 sampai 4, 4. Tulis secara singkat tapi tulisannya besar-besar dan bisa terbaca. Silahkan masing-masing kelompok ada notulen yang tulisannya bagus. Ya, tolong yang punya bakat jadi dokter tidak jadi notulen ya. Oke. Baik. Butuh berapa menit untuk mengerjakan? 20 menit. Baik, 10 menit dari sekarang. Ya. Alias 1 menit ya. Alias 1 menit. Jika ada yang ditanyakan silahkan teman-teman. Strateginya apa? Terus apa? Persiapan. Pengelompokan ini bagian Iya. yang gede aja. Tidak apa-apa, setelah dirumuskan nanti tulis lagi dibaliknya aja. Baliknya. Nah, buat potret aja biar besar. Potret. Nah, ya silakan. Yuk,
Gerakan. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? Kelompok 4. Baik, kelompok 4 sudah selesai. Yuk, yang lain. Ya, saya hitung sampai 10 ya. 10, 9. Ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 sama kelompok 4 sudah. Yuk. 7, 6, 5. Gak apa-apa, itu sudah kelihatan. Hah? Oh, ditutup. 4, 3, 2. Tepuk 1. Tangan kanannya diangkat semua. Tangan kanannya diangkat. Ya, tangan kanannya diangkat. Ya, pegang pundak teman sebelah kanannya. Ya, sambil ditepuk yang ringan, sampaikan, sudahlah. Waktunya habis. Yang penting presentasinya harus keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita sambut dulu kelompok 4 untuk presentasi, silakan. Kelompok 4 yang selesai duluan silakan berdiri di tempat saja, berdiri di tempat. Ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Ya. Baik. Siap, Mas? Siap ya? Oke. Silakan ketua kelompoknya menghitung. Di sini kami akan mainkan lagu tempat karena pada tanah. Ayo, udah ya. 1, 2, 3. 1, 2 perencanaan, 2 organisasian, 3 aksi dilakukan, lalu yang tepat pengevaluasian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Kelompok 1 siap. Kelompok 1 siap. 1 yuk. Baik, silakan dipimpin ketua kelompoknya. Kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Saya minta kelompok 3 dulu. Siap? Ya, silakan berdiri. Yuk kelompok 3. Oke, kelompok 3. Ya, silakan dipimpin menghadap ke depan, Mas, biar bisa. Nah, silakan.
Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, kelompok 1. Kelompok 2 ya, silakan. Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Silakan menghadap ke samping boleh biar bisa kelihatan yang lain. Ya. Baik, dipimpin ketua kelompok, silakan. Kelompok 2. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, luar biasa, luar biasa. Boleh diamankan kertasnya di tempat masing-masing, kartonnya bisa diamankan di tempat masing-masing. Baik, semangat pagi. Baik. Ya, untuk yang ini kita lanjutkan berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, kenapa perencanaan itu penting untuk organisasi masjid? Anda sekalian insya Allah 10 tahun ke depan akan menjadi direktur-direktur masjid-masjid besar. Nah, ada masjid yang punya perencanaan, tapi ada masjid yang tidak punya perencanaan. Ada masjid yang tidak pernah rapat dan merumuskan perencanaan, hanya yang penting setiap sholat berjamaah ada layanan. Ada yang melakukan proses perencanaan. Apa pentingnya? Yang pertama, adanya perubahan lingkungan yang cepat. Sekarang serba tidak pasti, volatile, uncertain, ya katanya, serba tidak pasti. Kalau masjid tidak punya perencanaan, maka masjid akan terombang-ambing atas perubahan lingkungan yang ada, perubahan kondisi yang ada. Tapi ketika masjid punya perencanaan, maka dia punya kompas arah. Tetap adaptasi terhadap lingkungan, tapi kompas pengembangannya dari tahun ke tahun itu arahnya jelas. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya yang terbatas. Ini yang sering saya ingatkan untuk kita semua. Kenapa manajemen itu, terutama perencanaan itu penting? Karena kita hari ini hidup di dunia. Ada yang tidak ingin hidup di dunia? Angkat tangan. Insya Allah nanti hidupnya di surga semua. Kalau sudah hidup di surga, gimana ayatnya? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalau ketua takmir masjid di surga, gitu ya, hari ini mengadakan seminar nasional, itu tersedia semua langsung, uangnya, SDM-nya, pembicaranya. Besok ganti lagi, besok mau mengadakan apa, tabligh akbar, tersedia lagi. Tiap hari ada tabligh akbar, dananya unlimited, SDM-nya unlimited. Tapi ketika kita masih hidup di dunia, sumber daya terbatas. Kalau tidak ada rencana, tiba-tiba pengen ngadakan tabligh akbar, nah, dananya nggak dilihat dulu. Apa yang perlu dicapai setahun ke depan tidak dipertimbangkan. Setelah tabligh akbar, besoknya tiba-tiba tidak ada dana untuk penyelenggaraan sholat Jumat. Akhirnya masjidnya ditulis, mohon maaf, masjid kami sedang defisit, sholat Jumat sementara libur. Sehingga harus ada perencanaan. Sumber daya yang terbatas ini, dananya terbatas, SDM-nya terbatas. Kalaupun dananya banyak sekalipun, misalnya SDM-nya banyak sekalipun, setidaknya waktunya terbatas. Kita harus menentukan setahun ke depan ini masjid kita mau kemana.
Kalaupun semua kegiatan bagus, semua usulan program bagus, tetap harus ada program prioritas. Kalau program-program yang bagus setelah dihitung ternyata sumber dayanya nggak cukup, berarti harus ada yang di-cancel, harus ada yang digeser. Itulah perencanaan. Yang ketiga, pencapaian tujuan strategis. Tidak bisa nyet apa istilahnya? Ya itulah pokoknya. Bukan satset, beda lagi kalau satset ya. Sakjet, nyet. Nah, hari ini mau kajian, besok mau buka klinik Tasin, besok tiba-tiba ganti lagi mau buka apa? Bagus semua Ustaz, bagus. Manfaat semua untuk umat, manfaat. Tapi tadi itu, ketika kita tidak tahu ujungnya, ini masjid kita nih mau kita buat apa, punya keunggulan utama di bidang apa? Punya manfaat utama di bidang apa? Pendidikan kah? Sosial ekonomi kah? Gitu kan. Nah, kalau tidak seperti itu maka masjid mungkin akan hidup tapi tidak terarah. Kalau sudah tidak terarah, mungkin sumber dayanya masih cukup, tapi bisa dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Kemudian responsabilitas terhadap umat dan masyarakat. Masjid itu lembaga dakwah, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan takmir itu pertanggungjawabannya besar di sisi Allah dan untuk masyarakat dan umat. Harus hati-hati. Yang terakhir, pengelolaan krisis dan kejadian tak terduga. Tadi zaman yang tidak terduga, ketika terjadi pandemi. Ketika terjadi pandemi, tiba-tiba penurunan keuangan drastis turun. Maka program-program apa yang perlu dipertahankan, program-program apa yang perlu dihentikan sementara, itu kalau nggak ada tujuan strategis perencanaan awal, masjid itu bisa kehilangan arah. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Baik. Nah, contoh perencanaan pada masjid, perencanaan strategis ini kira-kira yang terbayang di benak Anda apa? Jangkanya panjang. Biasanya 5 tahunan, 10 tahunan, bahkan ada roadmap 25 tahun. Masjid ini 20 tahun ke depan kita ingin menjadi masjid model di Asia Pasifik. Terutama dalam hal apa? Tahapannya per 5 tahun seperti apa? Masjid ini dalam 5 tahun ke depan kita ingin dari sisi apa, unit bisnis, ada berapa unit bisnis baru yang terbentuk. Dari sisi ragam program, berapa diversifikasi program baru yang di create. Nah, ini namanya perencanaan strategis. Perencanaan strategis itu didukung dengan perencanaan tahunan. Ada namanya rapat kerja. Rapat kerja biasanya menyusun program kerja selama setahun. Itu juga perencanaan. Ada juga dari program-program yang sudah ditentukan, misalnya tadi salah satu programnya seminar nasional, maka harus direncanakan lebih detail dalam bentuk perencanaan kegiatan dan beberapa perencanaan-perencanaan yang lain. Ini hanya gambaran contoh saja. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin melakukan, ya saya ambil contoh yang paling bawah, perencanaan kegiatan. Kalau Anda menjadi seorang manajer kegiatan atau ketua panitia kegiatan, maka yang paling utama dan pertama, ya, paling utama, saya sampaikan yang disebutkan dari kelompok 1 sampai kelompok 4, semuanya penting dan benar. Tapi apa yang paling mendasar dan paling utama dan harus dirumuskan pertama kali, itu setidaknya ada 4 ini. Coba dinyanyikan, bisa apa enggak? Coba 1, 2, 3. 1, 1, tentukan tujuan. 2, 2, buat target. 3, 3, atur strategi. Lalu yang keempat, tinggi sumber daya. Oke, tentukan tujuan. Seminar nasional di era new normal. Tujuannya apa? Harus sama dulu. Ketika Anda menerima SK dari Direktur Masjid Al-Akbar, Mas, Anda jadi ketua panitia Semnas ya, untuk seminar new normal. Anda buat sudah rencana panjang, Anda buat sudah rekrut panitia, sudah telepon rekanan sana sini.
Ternyata yang Anda bayangkan itu adalah seminar penanganan kesehatan saat COVID. Tapi ternyata yang diinginkan direktur itu adalah apa? Seminar edukasi umat bahwa masjid tetap harus hidup setelah COVID, tetap harus aktif setelah pandemi, edukasi untuk mengaktifkan masjid setelah pandemi. Anda sudah nelpon pembicara, profesor, dokter, pakar apa, Anda sudah telepon Menteri Kesehatan, Anda sudah kerjasama dengan WHO, begitu ya. Ternyata yang dimaksud bukan itu, karena tidak berangkat dari apa? Tujuan. Jadi yang paling pertama tujuannya apa dulu? Ya, tidak fokus pada detail kegiatan dulu, tapi tujuannya. Setelah tujuan maka target. Kalau seminar nasional ini tujuannya untuk melakukan edukasi umat bahwa masjid harus aktif kembali setelah pandemi, maka kira-kira target apa yang relevan untuk kita buat? Target berarti adalah alat ukur keberhasilan kegiatan. Kegiatan Semnas Anda itu dinilai berhasil kalau apa kira-kira? Contoh. Masih datang 1.000. Ya. Jamaahnya banyak. Pesertanya datang 1.000. Pesertanya yang datang 1.000. Berarti kalau peserta yang datang 1.000 kita bicara tentang apa ini? Jumlah peserta. Oke, boleh. Apa lagi? Jadi peserta jumlahnya yang datang minimal 1.000. Sehingga kalau yang datang kurang dari 1.000 berarti kegiatannya tidak berhasil. Kalau lebih dari 1.000 berarti berhasil. Kalau tidak ada target, maka terjadilah perdebatan antara direktur dan ketua panitia. Mas, Anda gagal melaksanakan panitia. Oh, Pak Direktur, saya sudah mendatangkan sekian banyak menteri hadir. Saya sudah mendatangkan sekian tokoh-tokoh partai politik hadir. Tapi pesertanya cuma 15 orang. Menurut Anda sukses karena tokoh-tokoh datang. Tapi menurut direktur yang diminta 1.000 orang kok. Tapi tidak ada proses pendefinisian target di awal. Sehingga boleh persepsi masing-masing berkembang. Nah, itulah yang sering menyebabkan kegagalan. Dulu waktu takmirnya itu berhasil masjid ini. Bagus, bersih, dibangun, megah. Enggak, berhasil sekarang. Sekarang jemaahnya 5 soft. Dulu 1 soft, sekarang 5 soft. Apa sekarang enggak ada pembangunan? Sekarang enggak dirawat, kotor misalnya. Apa yang salah? Tidak ada target saat perencanaan. Semua orang bisa berasumsi. Oke, buatlah strategi. Setelah targetnya jelas, targetnya misalnya tadi jumlah peserta yang hadir 1.000. Kemudian yang kedua targetnya, pembicaranya adalah tokoh-tokoh nasional lintas lembaga misalnya, lintas suku. Ada yang dari misalkan dari akademisi, ada yang dari praktisi masjid, ada yang dari lembaga pemerintahan, Menteri Agama sebagai lembaga pemerintahan, praktisi masjidnya masjid, direktur masjid mana yang terkenal, gitu ya. Terus akademisinya dari mana, kampus UI misalnya. Nah, ketika kita sudah punya target-target itu, maka kira-kira bagaimana biar pesertanya 1.000? Perlu ada strategi. Apa contoh strateginya biar pesertanya 1.000? Buat flyer, dan di flyernya setiap hari harus ganti. Ya, enggak. Apa lagi? Kerjasama dengan masjid-masjid yang lain, kerjasama dengan RT RW, kerjasama dengan bupati, bahkan sekian. Misalkan kalau pelaksanaan di Al-Akbar, berarti setidaknya wali kota Surabaya, Bupati Sidoarjo, Bupati Gresik, Bupati mana lagi terdekat, Bangkalan misalnya ya, itu kita datangi, kita sewani, kita ajak bersama berkolaborasi misalnya. Nah, itu namanya strategi. Apakah butuh menghadirkan artis, bayari artis?
Hah? Bisa jadi. Apakah perlu membangun gedung pertemuan sendiri biar hadir 1000? Tidak perlu. Jadi strategi ini akan bergantung pada target dan tujuan. Kalau ini nggak ada, jangan bahas strategi dulu. Apalagi bahas sumber daya. Wah, ini kita butuh tiket PP pesawat ke Jakarta minimal 10 kali. 10 kali 2 juta, 20 juta tulis. Kita butuh panitia 1000 misalnya. Kita butuh apa? Padahal yang ini belum dijelas. Kalau seperti itu berarti misalkan strateginya kepanitiaan kita tidak terpusat. Berarti kepanitiaan kita punya cabang. Ada cabang di Bangkalan, ada cabang di Gresik, ada cabang di Malang misalnya. Berarti bentuk sumber dayanya nanti juga ngikuti. Oh, kalau begitu berarti perlu biar mau 1000 berarti yang hadir dapat paket OVO. Masing-masing 100.000 kali 1000 berapa? Nah, disinilah kemudian kan nanti kita akan mempertimbangkan prioritas tadi berdasarkan apa teman-teman? Tujuan dan target. Kalau nggak ada itu, eker-ekeran nggak selesai bahas ini. Bisa dipahami? Baik, ini kita nyanyikan terakhir aja lagi ya nanti. Oke, nah yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian, bahwa tujuan dan target itu ada rumusnya yang disingkat dengan apa? SMART. S-nya apa itu? Spesifik. Target yang spesifik. Tujuan yang spesifik. Tujuan disertai target spesifik. Saya ingin, misalkan ketua panitia berapi-api, semangatnya luar biasa, kayak Bung Karno kalau ceramah gitu. Para panitia sekalian, saya ingin acara kita ini sukses dan menjadi seminar yang besar. Spesifik tidak? Tidak. Hah? Besar. Apanya yang besar? Ruangannya besar? Orangnya yang hadir besar-besar? Harus spesifik. Tadi contohnya apa yang spesifik? Jumlah peserta. Saya ingin acara kita ini dihadiri oleh peserta minimal 1000. Sehingga yang kedua measurable itu apa? Bisa diukur. Baik, bisa diukur. Ya. Teman-teman sekalian, kita pastikan peserta kita banyak. Oke, siap. Sudah cari tim penggalangan peserta, tim promosi sudah nyebar. Alhamdulillah Pak Ketua Panitia, peserta yang daftar sudah banyak. Berapa? 50 orang. Boleh dia bilang banyak? Boleh. Banyak itu relatif, tiap orang berbeda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya miserable. Masalahnya targetnya tidak miserable, pokoknya banyak. Nah, sehingga munculkan target berapa? 1000. Kalau di atas 1000 berhasil, di bawah 1000 tidak berhasil. Yang ketiga, attainable. Attainable artinya apa? Bisa dicapai. Nah, kalau 1000 di Masjid Al-Akbar kira-kira masih bisa dicapai nggak? Bisa. Target peserta kita 10.000. Target peserta kita saya bagi 2 teman-teman. 500 dari sekitar Al-Akbar, 500 dari luar negeri. Pokoknya gimana pun caranya ini harus jadi spektakuler, tembus rekor muri. Kira-kira attainable tidak? Tidak. Kalau waktunya masih 3 tahun lagi barangkali masih bisa. Ini waktunya 2 minggu lagi. Nah, oke, relevan berkaitan dengan tujuan acara itu sendiri, berkaitan dengan organisasi, karakteristik organisasi masjid kita. Kalau jumlah peserta relevan nggak? Jumlah peserta dengan kesuksesan pelaksanaan seminar, kita ukur jumlah pesertanya berapa? Relevan atau tidak? Relevan. Tapi kalau misalnya nih, saya ingin seminar nasional kita nanti itu dihadiri peserta dengan minimal 300 unit mobil yang hadir dan parkir di depan masjid. 300 mobil. Apakah targetnya spesifik?
Spesifik? Apakah bisa diukur? Apakah bisa dicapai? Bisa, cukup parkirannya. Apakah relevan? Nah, juga perlu relevan. Bisa diukur tapi tidak relevan. Yang terakhir time base. Ya, time base. 1000 ya teman-teman? Ya 1000. Ya. Tapi menyepakati 1000 tidak ada kejelasan seminarnya dilaksanakan kapan. Tiba-tiba H-3 hari. Gimana peserta? 3 hari lagi nih acaranya gitu kan. Harus ada time base. Ini periodenya kapan? Termasuk juga nggak harus acara. Kalau acaranya tanggal 20 misalkan 20 September, maka target 1000 itu sudah harus clear di tanggal 10 September. Karena konsumsi akan dipesan, karena ruangan akan disesuaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kalau tanggal 10 belum mencapai 1000, berarti yang lain harus disesuaikan. Ini time base. Kalau pokoknya 1000 sampai menit terakhir 1000 gitu, kasihan konsumsinya. Ini pesertanya 800 apa 1000. Nah, yang pendaftar H-1 800, tim promosi masih terus gerilya. Sehingga kursi kurang, konsumsi kurang. Gara-gara tidak time base. Baik, teman-teman sekalian, para calon direktur masjid yang dimuliakan Allah, akhirnya kita sampai pada tahapan terakhir dari pembelajaran kita hari ini. Harapannya mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa memberikan banyak insight, pengetahuan, pemahaman yang manfaat bagi kita semua. Nah, oleh karena itu ada 1, 2 atau 3 orang yang ingin menyampaikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Siapa dulu? Ya, Mas Rijal, silakan. Mas Rijal, gimana? Jadi sebelum kita melakukan sebuah mengatur sebuah jalannya kegiatan, tentunya kita harus merencanakan mulai dari SDM-nya, terus tujuan SDM, terus target dan lain-lain yang mungkin bisa diukur dan sangat efisien dan juga efektif. Baik, terima kasih Mas Rijal. Tepuk tangan dulu untuk Mas Rijal ya. Sebelum melakukan persiapan yang lain, maka harus perencanaan. Perencanaan adalah aktualisasi niat. Innamal a'malu niat, dan bil perencanaan turunannya gitu ya. Gagal merencanakan target pernikahan berarti mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semangat pagi. Baik teman-teman sekalian, demikian pelajaran mata kuliah kita di pertemuan keempat hari ini. Kita sempurnakan dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.